udah banyak kali ya. Sering. Jadi gue bayar naik angkot 125. Ini banyak yang bayar 100. Kalau bayar 100 ditowel sama keneknya. Ini yang 25 katanya. Halo semuanya, kita ketemu lagi. Bukan kita ketemu lagi, ini perdana kita ketemu. Ini adalah podcast yang kita selenggarakan, inisiasi, terutama menyambut nanti ulang tahun atau peringatan 40 tahun kelulusan Angkatan 1985 SMA Negeri 8. Jadi kita akan ke sana. Dan saya Arya Sanjaya, saya akan jadi host saat kali ini. Dan ini adalah podcast yang kita namakan Synthesizer. Singkatan dari Synthesa, AI, dan ZER. Jadi Synthesa itu sindikat 3X1, AI itu Artificial Intelligence, nanti kita pakai banyak teknologi, dan ZER. ZER itu ya, pokoknya biar seru aja namanya Synthesizer, supaya artinya itu seperti synthesizer yang merupakan alat mixing atau alat peramu dari yang namanya musik, genre, opini, dan sebagainya. Kita pengen jadi katalisator untuk semua. Tapi sekarang kita mulai, kita kedatangan dua tamu nih. Dua tamu ini yang sebelah kiri ini silakan memperkenalkan diri aja deh. Siapa nih? Siapa yang sebelah kiri dulu yang pakai baju merah atau pakai topi merah? Halo, namaku Sri Mulyanti. Tapi ya, orang-orang panggilnya Yanti atau enggak Jimmy gitu loh. Jimmy ya, orang banyak kenal Jimmy namanya. Nanti kita tanya kenapa Jimmy ya. Yang di tengah sini. Yang di tengah maksudnya baju hitam sini. Baju biru. Baju biru. Halo, aku namanya Diah Titisari. Tapi orang-orang, teman-teman biasa manggilnya Tai Tai. Nggak tahu kenapa dipanggil Tai Tai. Tai Tai itu mungkin karena Titi ya. Dalam bahasa Inggris ada Chai gitu ya. Ya oke. Ya welcome ya Titi dan Jimmy ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Dan kebetulan ini kan kita sama-sama berasal dari kelas yang sama nih ya, kelas 3 IPA 1 atau Synthesa lah ya. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja nih soal Synthesa ya. Jadi apa aja yang kita ingat dan kita kenang dari kelas kita. Terutama nih topik dari podcast kali ini kan sebetulnya mengenang 40 tahun kelulusan kita. Di 2025 ya. 2025 berarti itu 40 tahun lalu kita lulusnya. Bener gak tuh ya? Benar. Bener ya? Bener, jadi matematiknya nggak salah ya? 85. 85. Jadi kalau saya ingatnya tuh dulu waktu tahun 85, saya sering ketemu kakek saya. Waktu itu saya tinggal sama kakek saya. Dan waktu itu kakek saya bicara tahun 45 waktu itu. Zaman Belanda waktu perebutan proklamasi. Itu waktu 85 tuh 40 tahun yang lalu. Tahun 45 kan 85 kurangin 40 tahun 45. Jadi ibaratnya nih kita sedang bicara masa-masa yang eranya waktu kita SMA, itu bicara waktu zaman proklamasi gitu. Tuir banget. Nggak tuir lah, kita tuir tapi jiwa muda, remaco namanya, remaja kolot. Mungkin jadi Jimmy dulu deh, ada cerita nggak dari kelas-kelas yang dulu? Mungkin apa yang Jimmy kenang dari 40 tahun kelulusan ini, mungkin dulu waktu di kelasnya, terutama kelas 1 sampai kelas 3 lah. Kita jangan kelas 3 aja, tapi mungkin lebih umum. Kalau gue sih kayaknya yang sampai sekarang gue masih eksis jadinya ya, nama Jimmy itu loh. Oh iya, itu ceritain dong, gimana kok bisa dapat nama Jimmy nih? Karena kan banyak orang yang manggilnya bukan Sri Mulyanti. Kita taunya Sri Mulyanti itu menteri ya. Sri Mulyani ya, Sri Mulyani itu menteri ya. Kita tapi kita kenalnya Jimmy gitu loh. Terus terang saya juga manggilnya ya semua Jimmy, manggilnya Jimmy gitu. Mungkin ceritanya gimana nih? Itu kejadiannya tuh kelas 2 BX2 ya. BX2 ya. Mungkin orang-orang BX2. Yang BX2 ingat lah. Terutama si Keong ini loh yang menjadi. Tunggu, Keong ini siapa nih? Karena ini podcast ini yang nyasihin seluruh dunia nih, jadi kita nggak tahu nih Keong ini siapa. Mungkin kalau Keong nonton Adi Mahdi ya. Oh, Adi Mahdi, baik ya, Adi Mahdi. Itu yang menjadikan Adi Mahdi ya, berarti itu panggilannya Keong ya. Keong. Nanti kita panggil juga Keong dalam podcast berikutnya. Kenapa namanya Keong? Nah, itu dia. Perlu kita cari itu.
Ya terusin Jim. Nah, suatu saat tuh di kelas 2 itu, di BX2 itu, gue tuh biasalah olahraga gitu kan. Nah, di dalam olahraga itu gue disuruh lari nih, ngeliling lapangan ya. Lapangan ya. Nah, lapangan lari. Nah, gue tercepat nih. Tercepat. Nah, yaudah. Begitu. Gadis maraton berarti zaman. Nah, terus waktu zaman gadis maraton tuh ada tuh. Ada filmnya tuh. Nah, terus setelah itu gue diajak masuk ke itu gerak jalan itu. Gerak jalan. Waktu itu di SMA Negeri 8 ada ini ya, ada ekskul gerak jalan ya. Gerak jalan. Nah, kalau nggak salah dulu ada seksi upacara serigala dan ada untuk yang perempuan merpati namanya. Itu. Nah, gue salah satu di situ. Si komandannya itu si Keong yang ngajarin yang ngebleng gitu, Keong. Nah, Keong pernah jadi komandan dari gerak jalan. Iya. Ini berita baru nih teman-teman, karena setahu saya Keong itu tukang camping bukan tukang komando gerak jalan. Ya udah, akhirnya gue digembleng terus gue dipanggil itu Jimmy, lu Jimmy ini. Karena? Nah, pada saat itu ada film Bionic Woman namanya Jimmy Summer itu loh. Oh iya gue ingat. Bionic Woman itu Lindsay Wagner ya. Lindsay Wagner itu yang dulu Bionic Woman Jamie Summers sama Steve yang pacarnya Steve Austin. Iya. Teman-teman kalau yang belum pernah dengar ya, nonton cari di YouTube ada $6 Million Man sama Bionic Woman gitu. Itulah dari situlah sampai detik ini gue dipanggil Jimmy gitu. Tuh ceritanya jadi gara-gara lari tercepat sama masuk itu gerak jalan itu. Masuk gerak jalan. Yang menang nggak gerak jalannya? Gue lupa ya. belum tahu menang atau kalah ya. Itu gue lupa gitu. Nah, sampai sekarang nama Jimmy itu gue jadi brand gitu loh. Nah, brand. Dari brand apa nih, boleh tahu nggak? Brand apa dia? Kuliner. Nah, itu gue pernah menjadi sebuah kebanggaan gue lah itu di situ gitu. Karena gue bisa jualan di situ, masuk kedai marknya pas 85 tuh. Jadi, ikut dalam kegiatan kuliner jualan dan ngomong-ngomong sekarang Jimmy tinggal di mana sekarang kalau? Gue tinggal di Jogja. Oh, di Jogja. Jadi kegiatan Jogja semua ya. Jadi sebetulnya kegiatan apapun dimanapun di negara manapun itu bisa lah gitu loh ya, istilahnya gitu ya. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Okay. Nah, makanya gue terima kasih sama PAS 85 ya, sudah menjadikan gue bisa eksis sampai sekarang gitu. Oke, jadi ini pengalaman dari teman kita Jimmy yang akhirnya walaupun namanya Sri Mulyanti kalau disingkat SM, tapi brandingnya GME. Jimmy. Oke, kita beralih sama rekan kita yang pendiam nih, teman kita yang pendiam nih. Ini dulu duduk sebangku sama siapa ya? Sama Pina. Sama Crispina Pardede. Pina Pardede. Ada yang kenapa namanya juga Tai. Nggak tahu, siapa sih dulu yang manggil Tai? Wah, jangan tanya saya kan di sini cuma bos. Kayaknya kelas 3 loh. Iya, baru dipanggil Tai. Jadi kelas 2 kelas 2 kelas berapa? Kelas 2 IPA 4. Oh, yang di atas. Oh, iya. Yang di atas ya kelas 2 IPA 4 sama Uke ya. Enggak ya, 2 IPA 8 dia, maaf. 2 IPA 4 ya, 2 IPA 4 yang di atas. Sebelah lab biologi ada. Lupa gue. Nah, 2 IPA 4 itu kalau naik, saya ingatnya kalau 2 IPA 4 itu kalau naik ke kelas atas itu lewat warung Ete. Oh iya. Warung Ete itu ya kalau seingat saya dulu warung Ete itu memang warung yang favorit, penuh kenangan. Iya. Karena kupat sayurnya enak. Masa sih? Enak. Makannya itu dulu. Jadi dulu lebih banyak di situ sebetulnya. Kalau ada sedikit cerita-cerita bolehlah bocorin dikit ya, di spill dikit sini bahwa dulu tempat buat ngabur dari kelas. Jadi gue dulu kelas 2 IPA 1. Nah, kalau ada pelajaran yang membosankan, alasannya sebentar mau ke toilet
Nah, Tapi ke mau toilet keluar itu kan Ete. sebelahnya warung Ete. Ete, ya. Nah, masuklah di warung Ete itu di dalam gitu. Cilakanya pada satu saat itu ternyata pas lagi ngumpet di dalam situ ada guru yang kemudian beli gorengan duduk di meja gitu. Jadi artinya nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Jadi gua itu di dapur itu diem aja. Diem aja. Jadi nggak ngapa-ngapain di dalam dapur, diem aja sampai guru itu selesai makan gorengan, balik ke kelas baru gue berani keluar. Oh berarti nggak kena kebasah lu? Nggak kena kebasahan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ete dan Uda waktu itu yang sudah menyelamatkan jiwa saya waktu itu. Oke, terus lagi. Udah Suaimat sama Terus terang gue sih waktu SMA ini ya pendiam ya, jarang main karena enggak. Soalnya gue tuh dulu suka ngiri kalau teman-teman pulang sekolah main ke rumah siapa gitu, main kemana, karena gue mikir aduh rumah gue jauh, naik bis 2 kali, kalau gue main gue pulang sampai rumah jam berapa, akhirnya gue nggak main. emang rumahnya jauh dulu, Tay? Rumah gue di Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. Rumahnya Jatiwaringin. Mm-mm. Jatiwaringin itu sekarang lewat tol dekat tuh, Tay? Ya sekarang dulu. Dulu gimana ceritanya bisa sampai sekolah? Sekolah kalau zaman dulu Jatiwaringin itu Oh lumayan gini, jauh. jadi dulu gue sekakak adik itu kan SD SMP di Asisi. Nah terus pas kakak gue paling besar masuk SMA. Nah sahabat ibu gue waktu kuliah itu guru matematika kita, siapa namanya ya? Gue ingetnya nama panggilannya aja, Mak Wo. Siti Hanifah. Ya, Ibu Siti Hanifah. Siti Siti Hanifah. Siti Hanifah. Hanifah. Hanifah bukan? Ya itulah. Itu tuh temen zaman muda ibu gue gitu. Oh, ini baru dengar gue cerita ini. Iya, ini baru dengar kita ya. Bahwa ternyata Bu Siti Hanifah atau Mak mohon Wo. maaf panggilannya Mak Wo, Al-Fatihah buat beliau. Heeh. Itu adalah teman Iya. dari ibu. Temen ibu. Nah, pada saat kakak gue paling gede itu cari SMA dan sebenarnya tuh pendaftaran udah tutup tuh. Begitu. Tapi ibu gue menghubungi Bu Siti Hanifah itu gitu. Terus dibantu beliau. Mungkin zaman dulu masih bisa ya. Ordal. Ya, Jadi ordal dari data 85 udah ada ordal. 82 maksudnya Mas. 82 akhirnya masuklah ke situ. Nah, sejak kakak gue yang pertama, terus kakak gue yang kedua ya akhirnya masuk situ. Terus gue juga akhirnya masuk situ. Tapi kita dulu udah pakai tes kan ya? Pakai. Udah pakai tes. Ya, kita Pakai tes dulu. Pakai. Saya tes juga. cuman zaman dulu kan masuk SMA 8 nggak kayak sekarang ya, nggak susah banget gitu. Ya udah, akhirnya kita semua sekolah di situ. Ya kalau nggak salah juga kakak kelas kakaknya Tai juga Mbak Ami juga 83 ya kalau nggak salah. Mbak Ami dan kakaknya juga di 8 juga. 81, 83, 85, terus 90 adik gue. Semua anak dari ibu ada berapa? 4. 4. Empatnya dia sama 8. Nah, luar biasa bener-bener ya. Jadi buat teman-teman yang nanti bisa kayak Tai ini bahwa semua sekeluarga itu ada di SMA 8. Ada cerita apa lagi? Hah? Oh, tadi belum selesai tuh kisah Nah iya, pergi dari bagaimana kisah itu saking hari-harinya berpergian dari jauhnya rumah gue zaman dulu kan jauh gitu kayaknya ya, ke Jatiwaringin tuh kayak keluar kota gitu. Jadi zaman kelas 2 tuh kalau temen-temen pengen ke rumah gue tuh direncanainnya tuh kayak mau piknik keluar kota gitu. Jadi terus pada main tuh, cowok cewek pada main tuh di rumah gue itu kan emang ada meja biliar gitu kan. Jadi meja biliar. Zaman dulu meja biliar tuh suatu hal yang mewah tuh. enggak juga sih. Ya, terus. Ya mereka senang aja main biliar, terus ibu gue nyiapin makanan macem-macem, ya bener-bener kayak piknik keluar kota gitulah. Cuman ya jarang, soalnya zaman dulu kan naik S60, terus Ya, pindah udah naik punah itu. T54, turun lagi naik angkot, turun angkot jalan. Jadi ya gitu deh. Iya. Oke. Jadi perjalanan saat itu lumayan ya. Kalau tidak Lumayan. salah teman-teman, saya kebetulan memang
termasuk yang rumahnya nggak jauh. Rumah saya di PSPT Tebet ya, gue rumahnya di Tebet, jadi artinya gue cuma naik S60 nyampe sekolah. Emang dari dulu tuh tujuan saya memang cari sekolah, tujuan gue tuh cari sekolah yang deket aja, nggak mau jauh-jauh, males gue jauh-jauh. Tapi ternyata kalau kayak Tai itu rumahnya jauh. Ada lagi yang malah dari Depok ya, kalau nggak salah ada yang dari Depok, dari Pasar Minggu. Luar biasa ya perjalanan, nanti kita tanya satu-satu deh, kalau perlu nanti kita panggilin ke podcast ini, kita suruh cerita semua. Oke. Terus ada cerita apa lagi dari Apa lagi ya? Cerita berdua Jimmy. bentar. Kebetulan teman-teman nih, Ayo bukan nih, ayo bukan. gue bawa buku ini nih. Ini buku Selawaian ya. Buku Selawaian ini dibuat waktu kita reunian 30 tahun. Betul ya? 25 tahun lah, namanya juga Selawaian ya. 25 tahun Semandel 85 tahun 2010. Dan di sini ada cerita tentang Tai dan Jimmy. Oh, ada. Nih ada ya. Ada nih. Apa itu? Sama nggak coba? Sama nggak? Oke, mau dibacain apa gue yang bacain nih? Ya udah bacain dulu deh. Gue bacain ya. Jadi ceritanya ini dulu yang ngumpulin cerita-cerita ini itu Rika. Termasuk saya juga yang ngumpulin, termasuk gue ngumpulin, ada Vivi juga ngumpulin, ada Krismono. Jadi gue bacain ya. Ada cerita menarik dari kelas 3 IPA 1. Ini sesuai dengan teksnya nih. Setiap pelajaran agama Islam, Yanti, Jimmy, Titi selalu mengkeret, ngumpet di kursi paling belakang di sudut kelas. Betul. Muka mulai keringetan, Tangan udah. ya, badan panas dingin. Soalnya menurut Jimmy, gua nggak bisa baca huruf Al-Quran, apalagi yang gundul. Takut disuruh ke depan. Aku mereka. Kontan, agama Islam menjadi pelajaran yang paling menyebalkan buat kedua wanita ini. Gimana ceritanya itu? Benar gitu ya? Iya betul. Benar. Jadi ceritanya memang kalau di buku ini dulu tercatat ya. Jadi memang di buku ini memang ada nih, kalau mau nggak percaya silakan baca Karena lagi. itu sih yang di. Jadi dulu tuh guru agama Islam kita namanya Pak Kamal. Nah, beliau itu tiap pelajaran agama Islam suka nulis di papan tulis ayat-ayat itu. Tapi nggak pakai itu apa namanya? Huruf bacaan apa namanya, huruf tanda baca. Tanda baca. A, Arab gundul I, U kita gitu ya, bilang. A, I, U itu. Nah, terus beliau tuh senangnya kamu baca dari sini, terus baca, tadi dia pukul tek berhenti, kamu lanjutin gitu. Jadi pakai tag gitu ya, pakai tag, aku nggak inget tuh pakai tag, Terus kamu lanjutin. Nah, Iya. kita Gimana yang pakai tanda baca aja kagak bisa, apalagi yang gundul. Aduh. Jadi gue sama Jimmy tuh tiap pelajaran agama Islam kita duduk paling belakang pojok, terus jangan sampai bertatapan sama Pak Kamal. Cuma menghindari mata, jangan bergerak. menghindari mata ya. Gitulah ceritanya ya. Oh gitu. Udah. Jadi itu kita kembali soal guru nih. Kalau dari guru dari waktu kita kelas 3, ada nggak guru yang paling berkesan? Apakah itu misalnya unik atau misalnya paling galak atau yang terserah deh, dan alasannya gimana gitu? Gue ada. Nah, gimana ceritain? Guru agama Islam. Oh, ya tadi Pak Kamal. Bukan. Oh, bukan. Beda lagi. Namanya Pak Ali Umar. Oh Pak Umar. Oh, Pak Ali. Pak Ali Umar itu guru kelas berapa ya? Pak Ali Umar kelas 3. Kelas 3 ya? Kalau Berarti tidak salah, kita kan guru 2 ya? semester. Yang semester pertama Pak Umar, Pak Ali, kedua Pak Kamal. Mungkin ya, aku agak lupa Iya. juga sih. Jadi Pak Ali Umar itu beda banget ya dengan guru yang barusan saya ceritain. Beliau tahu saya tuh nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Quran. Jadi tiap beliau datang, manggil kamu, dia Titi Sari maju, katanya. Terus yang nggak bisa dia suruh maju. Terus dia tulis yang gampang-gampang gitu. Terus kita disuruh baca. Jadi apa ya, dari dalam hati tuh rasanya kayak ayah sendiri gitu loh. Jadi yang ngajarinnya ngajarin benar-benar kita. ya.
terus nggak serem. Tuh, jadi Dibanding Pak Kamal, deg-degan. Oke teman-teman, ya kita berjumpa di bagian kedua nih dari podcast Synthesizer 40 tahun dari kelulusan Angkatan 85. Ini udah dari sebelah gue ada siapa namanya? Arif Rahman ya. Oi. Jangan dah itu. Arif Rahman. Arif Rahman panggil Arif atau Dede Aib lah. Sedangkan masih di sama kita nih ada Jimmy dan Tai Tai. Mungkin silakan Rip. Atau mungkin siapa mau mulai obrolan dulu nih? Temanya masih 40 tahun kelulusan SMA kita sebagai Angkatan 85 di Semandel SMA Negeri 8 Jakarta. Atau mungkin dari Arif dulu, dari apa yang lo kenang nih dari kelas 3 kita khususnya, atau dari kelas 1 lah juga boleh. Pokoknya selama lo di SMA Negeri 8. Kameranya ini Rip ya? Bukan ini. bukan ini kameranya ini. Kalau di kelas 3 sih yang paling heboh ya itu ya, yang gebukin Bobi itu. Aduh, udah jangan. itu emang itu, tapi itu mau diceritakan, tapi orangnya nggak ada di sana. orangnya ada, tapi gue sendiri. Orangnya ada, cuma belum ketemu. Tapi gue sendiri merasa suatu hal yang gue lakukan yang gue personally pengen minta maaf sama dia. Jadi bukan kejadiannya seperti apa-apa gitu ya. Ya kalau 3-1 pasti udah tahu gitu. Tapi itu yang gue selama ini gue pengen. Itu bercanda maksudnya waktu itu. Kayak itu bercanda. Gue sendiri nggak tahu siapa yang memulai ketika itu, kemudian langsung brrrr gitu. Karena kebetulan dia duduknya sama Jeffrey, Panggi, almarhum. Nah dia waktu pas paling di depan duduk itu. Jadi ini ada itu masuk kan pojok, nah dia di sini di sebelahnya itu. Nah, gue juga nggak tahu, gue kalau saya setelah dia apa setelahnya lagi gitu. Jadi pas belakang dia atau pas belakangnya lagi. Itu kejadian yang gue sendiri ya tadi, gue nggak mau mengingat untuk itunya, tapi gue kejadian itu gue yang belum terucap ingin minta maaf sama dia. Ya kalau seandainya teman kita Irwan menyaksikan di sini, mungkin bisa disampaikan pernyataan maafnya. Kalau Irwan, kalau lo lihat video ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi juga ya secara tatap muka ini, gue mau minta maaf atas kejadian itu. Ya jadi untuk teman Irwan ya. Itu mungkin kalau sekarang mungkin kalau udah jadi bullying banget itu ya. Tapi waktu itu saat itu kan nggak ada gitu-gituan. Tapi gue sendiri mohon maaf banget atas kejadian itu. Oke, ya. Kita nggak usah ceritain kejadiannya. Ya kalau 3-1 kan udah tahu ya. Makanya, tapi gue pengen ceritain itu yang heboh, yang gue sendiri ya personally gue pengen minta maaf sama dia. Ya memang saat itu memang kejadian heboh banget, dan saya ingat gitu. Ya mungkin karena saya itu darah muda ya. Jadi kita semua ketawa. Padahal kalau sekarang mungkin udah termasuk bullying banget. Ya, kita udah kena KPAI. Ya udah, ya itu agak ya kalau orang bilang tuh mungkin dulu tragedi sekarang komedi ya, atau dulu komedi sekarang tragedi. Iya. Masih ingat kejadiannya? Ya, inget-inget enggak sih? Gue nggak tahu malah. Oh mungkin kita lagi istirahat kali ya? Enggak mas? Gue terutama waktu kelas 3 itu tiap istirahat gue main jauh ke kelas 3 IPA 6. 3 IPA 6. Soalnya teman tetangga. Sahabat gue dari kelas 2 itu di situ. Di dekat tangga itu ya 3 IPA 6. Kelasnya di situ. Jadi gue jarang di kelas. Itu kejadiannya pas istirahat ya. Kayaknya belum menjelang. Saya lupa inget sih, tapi tahu. Tapi ingat dan termasuk saksi hidup juga menyaksikan kejadian itu. Benar memang. Itu kalau nggak salah ya menjeda antara satu guru mata pelajaran ke mata pelajaran berikutnya. Kalau nggak salah. Ada dong, Tai. Nggak istirahat. Nggak inget. Ya udah. Pokoknya. Kejadian cepat. Mungkin yang radius berapa pelaku mungkin yang. Ya mungkin buat teman Irwan, rekan Irwan, atau kita biasanya manggil Bobi ya. Itu mungkin ini dari rekan
Arif nih udah ngaku dosa lagi. Oke, ada cerita lain, Rif? Cerita lain? Mungkin yang Cerita lain sih kelas 3 utamanya atau mungkin dari kelas 1 boleh? Nah, gue juga. kelas 2. Kalau gue kelas 2 itu pas besoknya bagi rapot, gue nggak bisa tidur. Kenapa? Karena, waduh, gue jangan-jangan gue termasuk yang nggak naik kelas gitu. Iya beneran. Karena gue di Jadi kelas kelas 2-nya kelas 2 berapa? 2 IPA 3. 2 IPA 3. Oh, 2 IPA 3 itu kelas OSIS itu. 2 gue. 2 IPA 3 kelas OSIS ya. Ada pengurus OSIS semua, ada Bambang, Winarso, Vivi. Bukan. Cuma Vivi. Bambang Winarso kelas 2 IPA 5, maaf, 2 IPA 5 Itu itu. kelas gue ada Vivi. Jadi gue tuh dua Didit. kelas Didit gue ya. Jadi gue di kelas 2 itu gue ingat banget gue cuma belajar kalau matematik, fisika, kimia. Yang lain belas gue sama sekali. Ya besoknya mau ulangan pun gue nggak terlalu cuek aja gitu. Lo nggak seneng ngapalin ya? Iya, itu termasuk itu. Jadi gue cuma fokus itu aja. Nah, tiba-tiba besok itu kan seminggu sebelum bagi rapot gitu kan ada kelas gue tuh masuk banyak yang nggak naik kelas tuh. Ada si Budi Hendro, ada Nexi almarhum, ada lagi yang si Suryo. Suryo tuh anak pindahan terus ke-8 kelas 2 ketemu. Dia kan naik 2 kali tuh. Kalau nggak salah. Jadi dia veteran di kelas 2 IPA 3 dan dia nggak naik lagi. Nah itu gue naik apa enggak gitu kan. Sampai gue ngambil rapot aja gue nggak berani ini. Gue nyuruh orang. Gimana? Nyuruh orang. Jadi ada orang yang pokoknya gue bertindak kenal siapa sebagai gue tebak. orang tua lo. Iya. Bukan wali juga. Bukan wali juga. Tuh hebat lu. Bisa sampai begitu. Gitu. Sampai segitunya. Jadi sampai berpikir nyewa ya, orang dan guru wali kelasnya nggak tahu bahwa ya nggak tahu pokoknya Itu gue siapa yang lo sewa? waktu itu pokoknya ada apa ya, ada masih hubungan famili. Saudara. oh masih family. Tapi dia cuman gue besok ambilin rapor dong gitu ya. Udah gitu, saking gue takutnya kalau tiba-tiba kalau emang beneran gue nggak naik gitu ya. Terus lihat nyokap gue gitu wah sampai gitu. Karena ternyata memang benar gue cuma ranking 2 atau ada Dari 3 bawah. dari bawah. 2 atau 3 dari bawah. Jadi ini sini. Nah gue amannya waktu itu pas yang 2 itu, oh dia naik. Oh berarti gue naik gitu, pas lagi rapot itu ya. Tapi sebelum itu, aduh gue nggak bisa tidur tuh. Naik nih gue jangan-jangan nih gitu. Gitu. Seru juga. Terus juga lu Terus masuknya begitu di bagi rapot 3-1 pulang. Aduh 12 kelas. gua Ini itu nih. ya kalau dulu memang kelas 3 IPA 1 tuh Kelas nerd. kelas nerd dan itu bukan cuma angkatan kita gitu. Sebelumnya juga makanya. Sebelumnya terkenal bahwa katanya kalau masuk kelas 3 IPA 1 itu katanya ya kembali lah katanya bukan kata gua ya. Katanya memang isinya orang-orang yang unggulan katanya gitu loh. Tapi unggulannya kan bisa macam-macam. Unggulan dari segi pelajaran boleh, tapi unggulan dari segi lain juga boleh. bukan ya pengurus OSIS. Masa sih? Iya, banyak yang masuk 3 IPA 1. Nggak tahu ya. Tapi itu kan katanya. Tapi memang kalau sekitar waktu itu ada Bambang, Vivi. Ya, Luki, ya. Susi. Ada almarhum Luki ya. Itu. Dan kalau lihat dari average-nya mungkin separuh ke atas kan dapat PMDK tuh 3-1. Mungkin ada separuh ya. Nggak ngitung juga sih. Nggak Nggak ngitung juga. Kayaknya banyak lah ya. Ya, lumayan. Gue salah satunya. Tidak menyangka. Oke. Ayo balik lagi ke 40 tahun lalu ya. Tadi cerita ini komedi dulu, sekarang jadi tragedi. Kalau Kembali sekarang ke tragedi, kalau dulu kita nggak tragedi. main. Atau apa? Jimmy belum cerita banyak nih waktu kelas 3-nya. Apa ya? Atau ada kisah-kisah waktu kelas 3 gitu. Tanya Dede kalau kisah-kisahnya itu. Kisah-kisah itu ya. Gue hanya pendiam orangnya waktu di 3 IPA 1. Oh, Nggak banyak. Jimmy Love. tapi
ada cerita nih, soalnya nih gue ambil lagi ya dari buku ini ya, bahwa buku ini cerita tentang kisah Valentine. Kisah Valentine. Kalau boleh ingetin dia dulu waktu itu di kelas kita tuh kita bikin acara Valentinean tanggal 14 Februari dan itu nggak ada larangan tuh gitu. Acara kemudian kita membuat tempat kartu di lemari, kemudian diisi kartu ucapan dari teman-teman yang mau mengucapkan ke teman lainnya. Dan kita hitung saat itu siapa yang paling banyak mendapatkan kartu ucapan. Dan saat itu ada 2 yang jadi Raja Valentine dan Ratu Valentine. Siapa? Gue Vicky. Gue jadi Raja dan Ratu. Ya. Jadi Ratu Valentine-nya dapat kartu paling banyak. Iya, gue. Ya. Perasaan lu gimana? Tersanjung banget. Tersanjung banget. Banyak fans yang Bukannya berarti. Edison ya? Maksudnya bukan Edison? Bukan, Edison ulang tahun. Oh, yang bareng Jadi sama yang- Pina ya? Bareng Pina. Jadi kan kejadiannya kan Februari karena saat itu Edison sama Pina ulang tahun. tahun dirayakan. Oh. Tapi kalau penerima kartu terbanyak Jimmy, rajanya teman kita. Vicky. Vicky gue ingat, yang Jimmy gue malah nggak ingat. Apa lu termasuk terbanyak. termasuk yang ngasih kartu gak ke dia? Gue lupa. Tapi kemungkinan besar mungkin iya. Gak inget ya? Gue nggak ingat. Nggak. Kalau gue Yang tanya satu lagi rajanya boleh gue nggak? ingat, yang rajanya itu Vicky gue ingat. Vicky. Ingat. Iya. Kalau gue tanya satu lagi boleh nggak? Apa itu? Apakah lo termasuk salah satu yang nyimpan fotonya Jimmy di dompet? Dikasih Acep gue. Ini fotonya. Itu dikasih, nggak, tapi nggak simpen di dompet sih gue. Di mana lo taruhnya di figura? Nggak, waktu itu gue main ke rumah Acep. Nah, ini tapi justru setelah lulus ya. Iya, iya. Gue setelah lulus, jadi gue ke rumah Acep setelah pulang kuliah. Cep, kalau dengerin ini pengakuan ya, pengakuan dari gue nggak tahu ya, Acep ingat juga apa enggak gue. Nah itu gue dikasih sama si Acep. Nah gue masukin ke buku. Wah, baru buku itu buku pinjaman, jangan-jangan beredar. Bisa jadi kemudian diperbanyak ya, Enggak, direproduksi ya. kan itu buku kan dari stan. Jadi textbook itu emang buku pinjaman. Nah setelah itu kan kalau gue nggak salah gue itu masukin diselipin di salah satu halaman itu lah. Nah gue takutnya justru beredar di sini. Gue nggak tahu lah, gue minta maaf. Karena terus terang gue mendapat salah satu repronya nih, repronya. Ini udah Kenal ya? Nah, ini kalau gue kasih tau, nah ini repronya ini kalau mau lihat nih, Iya, tahu gue. nih ya ini repronya. Jadi ini repro ini ini gue Ini di Cilok, ya? ini repronya nih gue liatin lagi ya. Ini memang foto dan gue dapat juga dari salah satu teman. Tapi saat ini gue dapatnya sudah lewat lah 3 tahun 4 tahun setelah kita lulus. Dan dia nih repronya nih. Ini loh foto yang beredar di seluruh dompet anak laki-laki deh. Di dompet anak laki-laki kelas 3 IPA tuh ini loh gitu. Ya ampun, iya aku tahu itu. Itu foto di mana aja? Nah, boleh cerita nggak di foto di mana nih? Ini kayaknya Coba liatin lagi nih fotonya. kayaknya di ini deh. Villanya Aji. Vilanya almarhumah. Iis. Ini kan pakai seragam SMA ini. Enggak, Ini Bukan. perpisahan Itu namanya, iya, di perpisahan. Ciloto. Masa sih? Ciloto betul. Oh, ini bukan pakai seragam SMA. Bukan. Kebayang gitu ya. Rambut itu Jamie Sommer sebenarnya. Itu rambut Farah Fawcett. Farah Fawcett ya. Oh iya kita ngomong soal rambut nih. Jadi ini kan dulu rambutnya Farah Fawcett. Farah Fawcett. Katanya pakai talang deh, Iya. pakai talang. Aduh. Paling top pokoknya itu. Model paling top. Tapi soal foto ini memang Jimmy tahu bahwa ini. Enggak, setelah tahu ya setelah lulus kayaknya. Oh iya. Iya, Ya. lulus. Jadi termasuk yang paling ngetop ya makanya jadi Ratu Valentine ya. Iya, betul. Nggak nyangka juga. Ada cerita apa lagi Jim? Apa ya?
Makanan, kuliner. Lu dulu sukanya jajan apa waktu Siomay gue Mai? yang di luar pagar tuh, Iya, di kan? luar Iya benar kan? Di luar pagar ya. Enak ya yang di luar pagar itu. Kalau yang di kantin apa sih makanannya? Nah, Gue lupa. gue terus terang jarang main kantin karena kantin banyak kan anak cewek sih waktu itu. Iya. Kalau anak cewek banyak kan anak cewek, terus jadi artinya tempat udah diokupasi semua, udah dikuasai. Jadi jarang yang kalau gua biasanya ya somai, biasanya dicampur sama bubur, terus ada Iya. es kelapa. Bubur campur somai. Apa namanya? Lupa. Buburnya Andi. Bubur ayam. Gue malah nggak ingat kalau bubur. Bubur ayam biasanya kita makannya bubur sama somai yang Ya ampun. dan itu tukang bubur yang punya kakak punya ilmu apa enggak ya. Kita Kayaknya di kantin ada mie bakso ya. ada. Ada. Jadi tukang bubur itu kalau lu nggak bayar hari ini, terus besok entah kapan lu mau beli lagi, langsung dibilang 2 ya. Oh, jadi ada catatan bonnya. Bukan Bonnya. tambon ya nggak ada, orang kita cuma naruh mangkok di lapangan, Tapi ingat, tapi dia ingat. pokoknya bener. Itu makanya tadi gue bilang ini dia punya apa gitu loh. Jadi dulu tutup Ini siomay apa? Bubur? bubur, Oh bubur. bubur. Gue malah nggak. Jadi untung gue bukan yang orangnya. Jadi ada yang nembak waktu itu ya, entah dia sengaja atau tanpa sengaja. Jadi mungkin dia pas setelah makan udah bel tuh. Jadi dia terburu-buru juga. Belum bayar. Nah, orang kata si anak ini, gue lupa siapa tuh. Jadi dia cerita begitu dia selang berapa hari dia makan lagi, dia pesen bubur lagi, pas dia mau bayar dia bilang 2 ya sama yang hari apa gitu. Hebat ya abang bubur ini. Ya, itu gue nggak tahu kebenaran itunya gue nggak tahu. Tapi dia pernah si temen yang cerita ini gue lupa siapa cerita gitu. Atau yang lain pernah. Mungkin gue termasuk orang yang selalu habis Bayar. makan bayar. Jadi kayak gitu-gitu nggak ini. Gak inget. Nggak ingat. Gak inget atau ya itulah. Kalau warung-warung yang belakang SMA 8 tuh jualannya apa sih? Yang anak Itu cowok Kawin, suka pada kawin. Dia ada gado-gado, ada makanan Yang di luar ya. ala warteg lah. Nggak pernah. Ala warteg. Dulu gue ingat waktu masjid belum jadi, waktu calon masjid tuh, ini kelas 2 IPA 3 nih dulunya itu. Iya. Nah, jajannya ke belakang tuh. Waktu kelas masjid kita nggak belum pernah jadi. kayak cowok semua yang jajan. Itu waktu kelas masjid itu kan kelas 1 pas 1 penjurusan tuh. Atau penjurusan tuh waktu itu bikin masjid tuh. Makanya jajan masih di belakang. Setelah masjid jadi, jajan jadi ke depan. Kalau nggak salah, Maete juga masih di samping belakang pagar tuh. Tapi setelah itu dia pindahin ke bawah tangga. Ya. Oh, Yang apa? jelas gue nggak pernah ngumpet di Di Mayete. Udah tadi udah ceritanya gue udah ngumpet di Maete gue. Maete itu waktu gua kelas 2 sering tuh kalau udah Coba, cerita lu apa, cerita lu apa? goreng pisang goreng gitu ya, udah kebawaan tuh kan Kan 2 IPA 3 sebelahnya. Nah itu pada keluar beli bungkus. Baunya udah masuk kelas ya. Kadang lewat itu ya, kalau dulu zaman dulu kan jendela kita apa namanya tuh pakai yang Nako. itu Iya. ada Coca-Cola diselipin gitu juga nggak di situ? Iya. Gitu. Jajanan udah, terus apa lagi Jim? Atau tai-tai? Apa ya? Yang lu inget jajan lu berapa dulu? Lupa ya. Ibu dulu. Lupa. Dulu naik Metro Mini itu 500. Nggak sampai ya? Enggak. Nggak sampai ya orang Perak ya. Merak ya? 500. orang gue kuliah tuh Iya. naik angkot 125. Oh ya berarti kurang ya, 500 sudah Gua aja jajan. udah banyak kali ya. Sering. Jadi gue kuliah naik angkot 125. Ini banyak yang bayar 100. Kalau bayar 100 ditoel sama keneknya. Ini yang 25 katanya. Iya bener. Nggak boleh marah. Oh, jadi bayar dicoel.
Jadinya gue ingat waktu kuliah naik angkot 125. Kalau nggak salah Metro Mini 100 ya, atau 50 Coba ya, ya coba kalau belajar. lupa dulu bener. Dulu kalau nggak salah tuh pernah tuh suatu waktu ada namanya karcis langganan bus, tuh belinya di Blok M. Iya. Yang 1 bulan itu Pernah. abonemen tuh, istilahnya abonemen. Jadi 1 bulan dirobek dikasih ke siapa namanya kondekturnya. Kalau di Blok M belinya mah inang-inang lebih murah itu. Gue nggak sampai beli Tapi ya ini mungkin kelas kita itu katanya di 3 pas 1 dikenal emang kelas paling serius katanya. Tapi Taitai sama Jimmy merasa nggak dulu? Lu merasa nggak? Serius nggak gitu loh? Gue sih kagak ya. Mungkin gue termasuk yang nggak serius kali ya, karena terus Lu terang termasuk salah satu yang serius, makanya nggak ngerasa. siapa? Gue serius. Serius apaan gue? Terus terang aja dulu gue Terus itu belajar. enggak juga. Ya oke lah. Tapi belajar itu, gue itu belajar biasanya dulu SKS, sistem gabut semalam. Jadi besoknya mau ulangan, gue belajar. Besok hujan gue belajar. Sisanya gue main bola. Waktu kelas 2 IPA 1 gue main bola. Dan 2 IPA 1 itu kalau nggak salah gue banyak sama teman kita si kapten nih. Didit ya, waktu itu ketua panitia malam kesenian, Malkes. Ya gue kebagian panitia, jadi urusan perizinan. Nah karena urusan perizinan, banyak kan di luar sekolah, kelas gitu, izin ini dan izin itu. Ya terus terang aja mohon maaf pada para guru SMA 8 tahun 85 saat itu kebanyakan izinnya keluar kelas untuk ngurus izin keluar sekolah untuk mengurus izin. Ngurus izinnya sebentar, mainnya lebih lama. Kayaknya kita nggak serius-serius amat sih sebetulnya. Ya buktinya Mungkin Dede aja bisa masukin mungkin 50% di atas 50%, 50-70% lah anak-anak. Ya itu. Menurut gue sih. Tapi Mungkin tapi dibanding kelas-kelas lain Iya. sedikit lebih serius. Atau nggak sih? cuman tanggapan aja. Ya nggak sih? kayaknya tanggapan aja deh. Hah? Tanggapan aja deh. Padahal mungkin gini kita aja. nggak terlalu heboh di luar kayak dibanding anak 3 Kayak pas yang lain. dulu. Iya juga. Bisa jadi begitu. Iya. Apa lagi, Dip? Kita apa lagi, Dip? Apalagi ya. Perpisahan. Simpan aja itu nanti buat yang berikutnya. Kita bicara ini dulu, kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari atau mungkin yang paling... Kita wali kelasnya dulu siapa sih? Nah, pertanyaan gue siapa? Masih inget nggak lo? Pak Tatang. Pak Tatang Sutarsa. Ketua kelas Ketua kelas Pina. Itu Coklat. kedua. Arya pernah kan? Sama ya. Nah, Arya sama Pina. karena gue semester 1, semester masuk. Waktu semester Berarti duluan lu dong? Ya duluan Arya. Setelah Arya. Spina. Kenapa lo waktu itu ini minta juga? Oh ya. Nah. Waktu itu ganti Pina proses pemilihan lagi atau enggak? Enggak, Pemilihan. pemilihan kayaknya. rasanya pemilihan, tapi lupa. lupa. Apa waktu itu Pina wakil lo sehingga lo begitu lo ini jadi Pina? Gue juga nggak ingat tuh. Nggak ingat. Yang pasti saat itu waktu gue ditunjuk jadi ketua kelas, gue lagi nggak di kelas. Gue lagi nggak di kelas. Semester 2. Semester 1. Oh, semester Udah masuk. Jadi Jadi ditunjuk gitu. ya, oh ya betul. Jadi ceritanya kalau nggak salah gue nggak ada di kelas, gue nggak tahu lagi apa. Begitu gue datang di kelas, dibilang Arya, lu jadi ketua kelas, gitu kan? Karena sebetulnya udah sering gue jadi ketua kelas, bukan yang sombong ya, gue sering jadi ketua kelas. Kadang-kadang bosan lah ya, gantian dong sama yang lain. Jadi, makanya gue menghindar saat itu, tidak ada di kelas dengan harapan tidak dipilih jadi ketua kelas. Tapi ternyata teman-teman mempercayakan juga jadi ketua kelas. Tapi kemudian
Gue ingat waktu itu gue bikin syarat. Oke, gue jadi ketua kelas kalian, tapi syaratnya terima ya. Apa syaratnya saat itu kalau nggak salah pada nanya? Syaratnya setiap kalau nggak salah gini, setiap setiap ada aturannya kalian harus ngumpulin duit setiap orang 500 perak setiap sebulan atau setiap semester. Bukan setiap kasih pokoknya kumpulin Uang duit. kas ya. Uang kas wajib 500 saat itu lumayan gede. 500 itu berapa lupa. Tujuannya sebetulnya sih biar kalian pada kesel. Seperti gue aja. Biar gue jadi kesel pada mau aja. Jadi biar kalian pada kesel jadi repot banget mending gue jadi ketua kelas gitu ya. Ternyata nurut. Jadi ternyata nurut dan alhasil saat itu waktu kita perpisahan duit kita banyak. Jadi lumayan duitnya buat acara perpisahan, beli makanan, beli apapun. Jadi waktu perpisahan itu kita ada uang gitu. Ditambah saat itu kalau nggak salah uang kas masukan dari hukumannya Pak Tatang. Kalau inget nggak hukumannya Pak Tatang? Setiap yang telat didenda. Oh iya, inget. Apa ini? Lupa gue. Lupa. Ada peraturan itu didenda. Pokoknya duitnya masuk bendahara kita saya lupa ya dulu. Ini Bendahara. Ini Bukan benar. Ana. Nggak tahu. Dulu kan kita kalau bayaran itu kan bisa dititip ke bendahara. Nah, gue selalu ke Rini. Nanti gue mau cerita lagi nih. Nah, boleh. Nah, itu Rini kalau nggak salah kesel mulu sama gue. Bayaran tuh waktu itu berapa sih ya? Lupa. Sebulan itu. Jadi gue selalu ngerjain Rini. Bayaran itu gue pakai koin. 500-an itu. Jadi kalau gue kasih sama Rini bayaran gue satu plastik. Itu berapa kali? Tuh, hari ini tuh, waduh ribu. Itu Nah, hari ini masih ingat nggak tuh? Nah, coba minta maaf sama Rini. Ya, gue minta maaf. Udah ngerepotin. Pakai duit uang lo. Ya isinya minta maaf. Podcast ini minta maaf. Paling banyak dosanya Paling dia. banyak dosa. Oke, gue ingat banget tuh, nggak tahu kalau Rini masih ingat apa enggak. Ya, bayaran kan waktu itu ya, masuk nggak salah kalau nggak kita ke TU kan bisa dipuling diri ini. Ya dulu bayaran bisa dipul di bendahara ya. Iya, nah itu gue berapa kali gue ngerjain Rini, bayaran pakai duit koin tuh udah seplastik gitu. Tapi dijamin pas sih, nggak kurang. Tapi zaman kita nggak ada bayar pakai beras sih. Gue SD bayar pakai beras gue masih. Gue sih bayar pakai beras gue. Hasil bumi. SD swasta di Tebet bayar pakai beras. Ada duitnya, ada berasnya. Berasnya dikumpulin buat guru. Jadi zaman dulu. Jadi pengakuan dosa semua nih. Lucu ya. Ada lagi gue gitu. Minta maaf lagi. Gue kan sebangku sama Didit ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah habis pelajaran olahraga itu kalau nggak salah matematika. Ya kita panggilnya dulu Mawo. Siti Hanifah. Ibu Siti Hanifah. Gue baru tahu Siti Hanifah itu ternyata teman ibunya Tai Tai. Teman kuliah. Teman kuliah. Jadi waktu itu kan udah dideklar sama Ibu Hanifah nggak boleh pakai kalkulator. Nah, Didit nekat taruh di bawah lembar jawaban. Begitu dia bawa sini, itu kalkulator dilempar ke bawah kan, tapi nggak bunyi. Atau masuk di sepatu gua. Jadi ketahuan dong. Enggak, jadi kan nggak bunyi. Jadi waktu itu karena habis pelajaran olahraga nggak sempat ngiket sepatu kan, jadi masih itu. Nah dia rupanya masih diselipan lidah sepatu itu, taruh celana lidah sepatu. Wah kalau ketahuannya waktu itu lumayan juga. Habis tuh di mana? Gua atau Didit ingat nggak? Tapi itu gue inget tuh. Kok Didit lihat-lihatan kok nggak bunyi gitu kan? Kalau dia jatuh kan pasti bunyi ya, klak gitu kan. Waktu itu kan kalkulator juga ada ininya sih memang. Gue juga nggak terlalu berasa karena saking kagetnya mak itu
Bukan itu datang, yang agak ya nggak datang sih, dia muter gitu kan, lempar gitu aja. Waduh, nyatu di itu sepatu. Untung jadi nggak ketahuan. Iya yang ketahuan. Lucu ya. Tapi gue pikir kalau cerita gini sebetulnya kayak cewek-cewek ini lebih banyak ceritanya ya, karena dulu mungkin apalagi kalau teman-teman cewek ini dulu 17 tahun pertama kali kan, 17 tahun memang pertama kali, 17 tahun cuma sekali gitu. Artinya ulang tahun ke-17 itu kan memang dulu sangat dirayakan. Lu juga gitu nggak? Dirayakan nggak 17 tahun? Enggak gue. Oh, enggak ya? Zaman dulu mah Kelas 2 enggak. itu, kelas 2. Zaman dulu enggak gitu ya. Gue ingetnya dulu kelas 2 itu, gue termasuk salah satu yang suka ngider di hari Sabtu. Mana teman yang lagi ulang tahun 17. Kenal nggak kenal datengin. Termasuk tuh ada kegiatannya, tapi nggak semua sih. Pokoknya ada yang, wah 17 tahun kita datengin, dia bikin ulang tahun. Lu nggak termasuk ya? Enggak. Itu 17 tahun lu berlalu begitu aja. Kayaknya iya. Nggak inget juga sih. Kan lu Sweet 17. Iya, nggak pakai kayaknya. Tidak spesial kayaknya. Yang biasanya yang dirayain Sabtu malam tuh biasanya didatengin. Datengin. Sabtu malam ada 17-an, ada yang ulang tahun 17-an biasanya datengin. Dan ada aja yang ngasih tahu gitu loh. Tanya, di sana ada yang ulang tahun 17 tahunan gitu. Datengin ya. Datengin. Jadi saat itu ya siap-siap aja ada kedatangan tamu tak diundang nggak gitu, tetap datang gitu. Karena dulu kan kegiatan anak-anak seusia kita 17 itu kan memang ya gak kayak anak Gen Z sekarang, kegiatannya ada game. Banyaknya kan main di luar, main sama temen. Jadi apapun lah kegiatan yang bersama teman. Gue inget banget gitu kegiatan bersama teman dari kelas. Gue menikmati waktu SMA itu memang menikmati main-main bersama temennya, itu main bola, camping. Nah itu yang zaman sekarang tuh jarang ya. Pulang sekolah main sama temen, main ke rumah temen. Sekarang saya anak-anak sibuk ini sendiri kan. Ya. Jadi memang ada tapi generasi kita memang generasi yang istimewa karena melampaui multi zaman, dari zaman yang analog sampai zaman AI kayak sekarang. Oke, kayaknya udah banyak ya kita ceritanya. Mungkin nanti bisa Sama beberapa episode lah sampai ya, kita ingat-ingat lagi apa ingat-ingat gitu. lagi ya. Tapi artinya ini cukup seru sebagai podcast pertama dari Synthesizer, dan mudah-mudahan kita banyak bisa menggali lagi ceritanya. Kita ini kan episode perdana nih, nanti kita bisa tambah dengan episode-episode tambahan lainnya. Ya kalau ada tambah peserta gitu kan, ada ingat. Seru-seru. Oh iya, ingat dulu kejadian. Iya. Kalau ini kan nggak Oke, boleh. recall per orang. Ada Doni itu lucu tuh. Ya, yang mungkin bisa ya tambah lagi. sebetulnya ya saya mengharap teman sebangku gua nih, teman sebelah gua yang paling banyak ceritanya, Nasir. Oh, nah. Oh iya Nasir itu. itu Nah itu juga kalau ada Nasir. Benar itu kan Iya. makanya kan. Karena kalau kita ada temen yang dulu kita ada pernah interaksi sama dia, kita ingat lagi. Iya, karena tektokan sama Nasir itu, Tektokannya. terusnya tektokan sama Nasir itu gue alamin di SMA itu 2,5 tahun. Karena Nasir itu teman sebangku gue dari kelas 1 IPA 1. 1 IPA 1, kemudian 2 IPA 1, 3 IPA 1, gue sebelahan terus sama Nasir. Jadi tektokan gue sama Nasir itu ya udah, ya apalah gue gayanya Nasir lah. Termasuk ya bandelannya dulu bagaimana, misalnya mohon maaf ya dulu kalau teman-teman yang tahu kaget pantatnya panas karena dulu dikasih Korek. pantatnya dipakai korek gitu, terus kita diem. itu deretan itu tuh apa Padahal kayaknya pendiam ya mukanya ya. Nasir pendiam, Oh, mimpi kali ya.
Tapi di kelas ya kayaknya ya. Diem loh. Diem ya? Oke. Di- Share. Nasir termasuk salah satu kalau yang ngerjain orang, dia bisa Mukanya lempeng. muka lempeng satu. Kedua dia bisa sikon yang dia bisa tahu kapan dia main. Nggak, seakan-akan bukan dia yang mengerjakan. Ya, Jadi- makanya juga dia kan belakang itu Iya, kerjain pakai korek depan gitu kan. gua, ntar koreknya ditinggal tempat gua. Oh, jadi lempar batu ya, lempar Ya, batu. pernah kalau nggak salah sih gitu. Jadi begitu yang depan kepanasan gitu ada di gua korek. Oke, mungkin kita perlu panggil Nasir nih. Karena itu emang ya buat gua temen-temen tektokan dari kelas 1. Termasuk yang kerok ya. Yang kerok ya. Ini buat awal aja buat Nasir nih gimana dia ngerjain Iis almarhum. Nah, Oke, yang kedua ntar. ya kita ketemu yang itu. Oke teman-teman semua, ya terima kasih ya buat Jimmy, buat Tai Tai, buat Arif yang hari ini Sama-sama. menyempatkan datang, juga buat Dita tadi. Dita Oh, iya, tadi Dita. datang, Dita Raslira datang, tapi karena ada keperluan dia tidak ikutan podcast ini, tapi menyampaikan salam buat teman-teman semua. Yuk kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pesannya juga mungkin ini menjelang 40 tahun kelulusan kita teman-teman. Jadi mungkin silakan kalau mau apa yang mau disampaikan 40 tahun. Kalau dari saya dulu ya. Dari saya 40 tahun kita tetap guyup, kita tetap sehat, tetap bersahabat dan berteman selamanya. Arif mungkin? Sama sih kita happy aja lah buat 40 tahun kita Kelulusan, ya? udah kelulusan 4 tahun ini ya udah semua udah sunset semua lah. Jadi kita Sunset dong. Sunset tenggelam loh. Iya maksudnya sunset dalam Udah usia senja. Jangan dong, senior. udah senior Jangan banget. sunset. Kalau sunset itu sunset gimana gitu? Tenggelam senior. Jadi kalau udah senior banget jadi Iya. kita udah happy aja lah. Happy Ngapain ya. lagi Jadi sih gitu. artinya kita teman selamanya ya, bersahabat, berguyup dan selamanya. Mungkin dari dari Jimmy dulu. Perlu Sehat senior selalu. banget gua tadi kalau di ke kantor pajak tuh wah, senior. Jim, apa Jim? Sehat selalu. 40 tahun. Sehat selalu untuk semuanya. Yang penting kita tetap produktif. Produktif, sehat ya pokoknya. Oke. Tai. Ya kalau di usia kita sekarang ini yang paling penting emang sehat ya. Sehat itu dalam artian kita nggak punya penyakit yang macem-macem lah gitu. Belum obat 1-2 sih Tapi wajar kalau lah. sakit wajar ya. Wajar. Usia tua ya. Tapi masih ya kata Senior, seperti maaf kalau bilang tua, senior. senior. Seperti kata Jimmy harus produktif biar nggak gampang jadi pelupa. Biar nggak lemot. Biar Kayak nggak lu. lemot. Tapi terus terang lu manggil pasangan masing-masing udah sayang, sweetheart atau masih nama? Yang babe gitu atau masih nama? Enggak lah, Nama? enggak. Oh, berarti coba dicek apa udah lupa jangan-jangan. Makanya manggil aja sayang. Terus ditanya namanya ingat nggak? Nggak. Bercanda. Jadi apa tadi? Lanjut. Ya yang penting sehat. Sehat ya. Dan kalau bisa pertemanan itu tetap dijaga karena semakin kita bertambah usia temen tuh terus terang semakin sedikit. Nah, semoga walaupun sedikit teman-teman kita itu semua yang membuat kita happy, Ya, pokoknya happy selamanya ya. positif pertemanan. lah. Oke, teman-teman kita akhiri dulu. Sampai ketemu di podcast berikutnya.